Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rahman, perwakilan dari kelompok 5, program studi teknik mesin kelas 01 MSE 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan secara langsung proses penyusunan pada program C++ untuk penentuan predikat lulusan mahasiswa. Di sini, saya akan membangun penelitian secara bertahap dari awal, sekaligus menjelaskan alasan ilmiah dan fungsi dari tiap baris logika yang kami terapkan. Baik, untuk memulai pembuatan program, langkah pertama yang saya ketik adalah menyertakan struktur dasar dan library utamanya. Baik, saya akan menjelaskan koordinatnya. Di sini kami menggunakan input IOStream untuk mengaktifkan fungsi dasar input output serta input formula yang nantinya berfungsi menahan tampilan layar konsol saat eksekusi selesai. Tanpa IOStream, perintah input seperti cin dan output seperti chow tidak akan dikenali oleh compiler. Kami juga menambahkan deklarasi using namespace std agar penulisan sinteks kedepannya lebih efisien tanpa perlu mengetik std berulang kali. Lalu kita buka fungsi utamanya, program melalui perintah print main sebagai pintu masuk eksekusi program. Baik, setelah struktur dasarnya siap, sebelum masuk ke inti program, saya akan menuliskan baris kode untuk menampilkan identitas kelompok kami terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah mencetak dari identitas resmi kelompok 5 dan kelas kami menggunakan perintah call. Komponen ini sangat penting sebagai penanda orisinalitas tugas praktikum yang kami kumpulkan, sekaligus memberikan informasi awal yang jelas kepada pengguna mengenai kepemilikan program ini. Baik, selanjutnya adalah bagian variabel dan fungsi input. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi data. Di bagian ini, saya akan mengetik deklarasi variabel beserta perintah untuk menangkap input dari user.
Beneran saya. Sini saya akan menjelaskan variabel IPK dan JF atau jumlah nilai kami deklarasikan menggunakan tipe data flow. Alasannya adalah karena akumulasi nilai dan IPK mayoritas menghasilkan bilangan desimal atau pecahan yang membutuhkan akurasi di belakang koma. Jika kami menggunakan integral, angka di belakang koma akan terpotong dan hasilnya menjadi tidak akurat. Sedangkan untuk JS atau jumlah SKS cukup menggunakan in atau integral karena beban SKS di perkuliahan selalu bernilai pula. Melalui perintah CHIN, program akan meminta pengguna memasukkan data, jumlah, nilai, dan SKS secara dinamis. Penjelasannya, mengapa saya mendapatkan rumus pembagian ini di sini? Karena program membutuhkan nilai kalkulasi mentah terlebih dahulu sebelum kita disaring oleh logika perkondisian sesuai dengan standarisasi akademik. Nilai IPK didapatkan dari pembagian antara jumlah nilai kumulatif dengan jumlah SKS yang diambil. Hasil kalkulasi tersebut kemudian langsung ditampilkan ke layar agar pengguna mengetahui nilai pastinya sebelum predikat dijatuhkan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu mengetik rangkaian logika perkondisian untuk menyaring predikat kelulusannya.
Baik, alasan kami memilih metode Ipseri dengan operator logika N adalah untuk menguji batas atas dan batas bawah tentang nilai secara mutlak. Operator N memastikan bahwa dua syarat harus terpenuhi sekaligus agar sebuah predikat bisa dicetak. Sebagai contoh, pada baris pertama, predikat cum laude hanya akan keluar jika IPK berstatus lebih besar atau sama dengan 350 dan tidak melebihi 400. Pengkondisian ini independen, bertingkat ke bawah. Ini sengaja kami buat agar sistem bisa melakukan filter nilai secara presisi. Mulai kategori baik, cukup, kurang, hingga kategori terendah di bawah 2, yaitu memprihatinkan. Sebagai tahap terakhir dari penulisan kode ini, saya akan mengetik sinteks untuk mengakhiri program dengan aman. Sebagai pamungkas struktur fungsi Gates, disematkan untuk menghentikan sementara proses rutin agar kita sebagai penguji bisa membaca hasil akhirnya di layar tanpa terburu-buru. Dan perintah return 0 mengonfirmasi kepada sistem operasi bahwa seluruh instruksi program dari awal hingga akhir berhasil dieksekusi dengan sukses tanpa mengalami crash. Kita jalankan programnya agar kita bisa melihat apakah codingan ada terkendala error atau tidak. Di dalam program sudah berhasil terbuka dengan sempurna dan bebas dari error. Kita simulasikan pengujian menggunakan data, jumlah nilai sebesar 70 dan jumlah SKS sebanyak 20. Saat kita tekan enter, program langsung menampilkan kalkulasi IPK bernilai 3,5 dan secara presisi menyaring kondisinya ke predikat cum laude. Ini membuktikan seluruh alur logika algoritma dan operator pembatas yang dirancang telah bekerja 100% akurat sesuai sistem. Demikianlah seluruh rangkaian proses demonstrasi program dari kelompok kami. Program yang kami susun ini merupakan buah dari hasil diskusi, kerja keras, dan kolaborasi penuh dari seluruh rekan anggota kelompok 5. Kami berharap pemaparan interaktif mengenai alasan teknis penyusunan kode hingga simulasi hasil running dapat memberikan penjelasan yang baik untuk tugas praktikum kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan selama proses penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.